Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 20 diabaikan. Keesokan harinya. Pagi hari, di ruang rawat Yuan Louis, sudah ada Eliana, Rosiana, satu orang asisten rumah tangga, dan juga asisten pribadi sang kakek, Judis. Eliana meminta izin pada kakeknya untuk pergi keluar. "Awas kalau sampai kau kabur lagi, aku tidak akan memaafkanmu," ancam Yuan Louis dengan tegas. Ia tidak rela cucu kesayangannya ini pergi lagi dari rumah dan meninggalkan dirinya. Walau bagaimanapun, Eliana adalah nona kedua di keluarga Louis. Ia tidak mengizinkan cucunya tinggal di luar, jauh dari keluarga. Itu tidak baik baginya, juga bagi nama baik keluarga Louis. "Tidak, Kek, aku bukan mau kabur." Eliana mendekat ke arah kakeknya, menenangkan Yuan Louis dengan mengelus punggung tangannya. "Aku hanya ingin menemui seorang teman. Aku berjanji, sebelum kakek diperbolehkan pulang ke rumah, aku tidak akan pergi kemanapun lagi." "Menemui seorang teman?" Tiba-tiba Yuan Louis mengerutkan kening, menatap Eliana dengan heran. "Apa teman pria yang semalam bersamamu?" Semalam, di telepon, Yuan Louis mendengar suara seorang pria sebelum sambungan telepon itu dimatikan oleh Eliana. Jelas, semalam cucunya ini sedang bersama dengan seorang pria, tapi dia masih tidak mau mengaku. "Bawa saja dia kemari, jangan bertemu di luar terus. Aku ingin tahu, teman priamu itu seperti apa." "Ah tidak, hanya teman biasa saja, tidak perlu diperkenalkan pada kakek," tolak Eliana sedikit gugup. Jika sampai membawa David ke hadapan Yuan Louis, tamatlah riwayatnya. Tidak ingin membahas hal ini lagi, Eliana segera melepaskan tangan kakeknya. "Aku pergi dulu, Kek. Tidak lama kok. Nanti aku kembali lagi." Eliana segera pergi meninggalkan kakeknya, berjalan keluar ruangan dengan langkah cepat. Takut Yuan Louis akan memanggilnya lagi dan memaksa untuk bertemu dengan David. Rosiana yang sedang duduk di sofa hanya melihat punggung Eliana yang menghilang dari balik pintu ruangan. Senyum sinis seketika terpancar dari wajahnya. "Oh iya, Kek." Rosiana bangkit berdiri setelah memastikan adiknya pergi. "Aku juga mau pulang dulu ke rumah sebentar, boleh kan?" "Ros, kau juga ingin meninggalkan aku sendirian?" Yuan Louis tidak mengerti mengapa kedua cucunya ingin pergi meninggalkan dirinya sendirian di ruang rawat. "Tidak, Eliana, tidak kau. Kalian sama-sama tidak ingin menemaniku di sini. Apa kalian sudah tidak membutuhkan aku lagi?" "Bukan seperti itu, Kek." Rosiana segera menghampiri. "Aku hanya pulang ke rumah sebentar. Dari kemarin, aku belum mandi, juga belum mengganti pakaian. Nanti, setelah selesai, aku akan kembali lagi menemani kakek." Rosiana berkata lagi, "Di sini pun kakek tidak sendirian, ada Judis juga ada." Belum sempat Rosiana menyelesaikan ucapannya, Yuan Louis segera mengusirnya. "Ya sudah, pergi sana. Dilarang pun kau tidak akan mau mendengar." "Kakek, bukan seperti itu," ucap Rosiana pelan. Ia melihat Yuan Louis berbalik memunggungi dan mengubur diri dengan selimut. Terlihat seperti anak kecil yang sedang merajuk. "Aku pulang hanya untuk mandi, bukan mau makan-makan sambil menemui seseorang," ucapannya sedikit menyindir Eliana. "Kakek istirahatlah, aku akan segera kembali." Rosiana tersenyum, lalu mengelus punggung kakeknya. Setelah itu ia pergi keluar, meninggalkan Yuan Louis bersama dengan asisten rumah tangga dan juga Judis. Pukul 9, Eliana turun dari dalam taksi dan masuk ke dalam lobi hotel tempat David menginap. Ia bertanya terlebih dahulu pada petugas resepsionis untuk memastikan keberadaan David di kamar 401
sebelum ia mencarinya sendiri ke kamar. "Maaf Nona, kamar nomor 401 sudah kosong," jawab petugas resepsionis pada Eliana. Membuat wanita itu sedikit kecewa. "Baiklah, terima kasih." Eliana segera berjalan keluar. Tidak ada gunanya dirinya tetap berada di sana. Toh, David sudah check out. Di luar gedung hotel, Eliana bingung harus pergi kemana untuk mencari David. Pria itu pasti marah karena kejadian semalam. Jika tidak, mana mungkin pria itu pergi begitu saja tanpa memberitahu Eliana. Tiba-tiba, Eliana teringat sesuatu. "Bukankah ponsel kami saling terhubung? Mungkin aku juga bisa melacak lokasi David dari ponsel ini." Eliana segera membuka ponselnya, mencari lokasi terkini David. Benar saja, tak lama, lokasi David langsung muncul di layar ponselnya. Bukankah ini restoran yang ada di pusat kota? Eliana tidak asing dengan lokasi ini, karena sebelumnya ia sudah sering bertemu dengan klien di restoran itu untuk membicarakan masalah bisnis ketika dirinya masih bekerja di perusahaan Louis. Tanpa membuang waktunya lagi, Eliana segera menghentikan taksi, lalu pergi ke restoran tersebut untuk mencari David. Selama dalam perjalanan menuju tempat tujuan, Eliana merasa ada kendaraan yang terus mengikutinya dari belakang. Walau sedikit khawatir, tapi ia segera mengabaikannya, sebab yang terpenting saat ini adalah bertemu dengan David. Tiba di restoran, Eliana segera turun dari dalam taksi setelah membayar ongkos terlebih dahulu. Ia melihat lokasi David saat ini ada di gedung restoran itu, tepatnya di lantai 2. Dengan langkah pelan, Eliana berjalan masuk ke dalam restoran, lalu naik ke lantai 2. Tiba di lantai 2, Eliana terus mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan, dengan perasaan malu. Pasalnya, beberapa pelayan sudah menawarinya untuk duduk, tapi Eliana menolak. Ia masih berdiri sambil melihat ke setiap meja yang ada di sana. Tepat di sebuah meja yang berada di samping jendela, akhirnya Eliana melihat seorang pria gagah dan tampan dengan setelan jas yang sangat khas. Tengah duduk sambil sesekali tertawa bersama lawan bicaranya. Ia adalah pria yang sedang Eliana cari. Iya, David. Eliana mulai berjalan menghampiri David. Di satu momen, secara tidak sengaja mata pria itu mengarah pada istrinya. David terdiam sejenak untuk menatap Eliana. Namun, ia segera memalingkan muka tanpa mengeluarkan reaksi apapun. David pun kembali tertawa dan mengobrol bersama rekannya. Benar-benar mengabaikan Eliana. "Tuan David bisa saja, haha. Lain kali, biarkan kami yang datang dan berkunjung ke kotamu. Tidak perlu Tuan David yang datang kemari." "Tidak apa-apa. Sesekali meninggalkan pekerjaan di kantor demi menemui seseorang di sini, itu tidak terlalu buruk. Yang buruk adalah ketika kita sudah meluangkan waktu untuk seseorang, tetapi orang tersebut malah mengabaikan kita," balas David penuh sindiran. Mulutnya tersenyum lebar pada rekan bicaranya. Namun, matanya menatap Eliana dengan penuh peringatan. "Ah, Tuan David bisa saja, haha. Baiklah semuanya, sudah sangat jelas. Nanti asisten saya akan menghubungi pihak kalian untuk tanda tangan kontrak," ucap David. "Sekarang sudah waktunya saya untuk pamit," ucap David lagi sambil melihat jam di tangannya. "Jadwal penerbangan saya tinggal 30 menit lagi. Saya harus segera pergi." Ia menggeser kursi duduknya, lalu bangkit berdiri. "Mengapa terburu-buru sekali? Tinggallah beberapa menit lagi. Jarang-jarang Tuan David bersedia datang sendiri untuk membicarakan masalah pekerjaan.
Ini sungguh suatu kehormatan bagi kami, ucap salah seorang pria yang duduk di sana dengan penuh kebanggaan. Hahaha, Anda terlalu berlebihan. David membukukan badan. Saya pergi sekarang, sampai bertemu di lain kesempatan. Kemudian, pria itu berbalik badan, melangkah pergi meninggalkan tempat tersebut. Baiklah, hati-hati di jalan, Tuan David. David hanya tersenyum, lalu melangkahkan kakinya menuju pintu keluar, mengabaikan Eliana yang masih berdiri untuk menunggunya. David, tunggu! Tiba-tiba Eliana berteriak, membuat semua orang yang ada di sana menoleh untuk melihatnya. Tidak terkecuali dengan rekan bisnis David yang tadi. Hei, apa kau tidak bisa mendengarku? Tunggu! Teriak Eliana lagi ketika melihat pria itu masih tetap pergi meninggalkan dirinya.